politik uang itu adalah tindakan yang paling sulit untuk ditindak. Dia yang paling sulit untuk dihukum. Meskipun even sudah ada regulasi, sudah ada kemudian edukasi publik menyeluruh dan lain sebagainya. Ada salah satu caleg itu mengeluarkan sekitar 300.000 paket sembako. 300.000. Plus 250.000 amplop yang masing-masing isinya sekitar 250.000. Berapa tuh angkanya tuh? Ada konglomerat oligarki, it's okay lu ikut membiayai politik, tapi transparan siapa orang di baliknya gitu. Jadi kita tahu, kita nggak hanya milih si calon itu, tapi kita milih juga si bohir di belakangnya gitu. Orang miskin 2029 bisa maju apa enggak? Masih bisa. Caranya adalah jual gagasan yang pasti. Dan menurut gua ada satu hal yang menarik sih. Era sekarang adalah bukan lagi tentang duit. Jadi nggak ada partai perseorangan ya? Perseorangan beda nih. Jadi kalau Jokowi bilang partai perseorangan, nggak ada Pak. Nggak ada partai perseorangan di Indonesia ini. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh khalayak yang mungkin menonton Asanesia TV. Jadi hari ini ada sebuah hal baru yang ingin kita sajikan di Asanesia TV. Kami dari jam 3 pagi. Kenapa namanya jam 3 pagi? Karena semua orang pasti terus terang di jam 3 pagi. Betul. Kita akan membahas sebuah hal yang lagi happening banget, lagi memenuhi pikiran banyak orang semenjak tahun politik 2024, yaitu politik uang. Isu yang sangat umum ya. Isu yang sangat umum, isu yang sangat sering dibicarakan, isu yang sangat memeningkan kepala banyak politisi dan kita semua yang bergelut di dunia politik gitu ya. Isu pura-pura lupa. Isu orang pura-pura lupa, ya berbagai macam isu lah ya. Jadi kalau dipanggil angin isu apa lagi, kita lama-lama habisan kata ngomong isu doang ya. Nah jadi, jadi intinya sebenarnya kalau kita menerawang lebih jauh ya ke tahun 2024 kemarin itu ada dua momentum politik yang paling menyesakkan Indonesia gitu. Pertama itu Pilpres dan juga Pileg 2024 di Februari ya. Dan juga Pilkada serentak itu di November 2024. Desember gitu. Jadi dua momentum ini tentu luar biasa berkesan karena ini pertama kalinya Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, dua pesta besar menyelenggarakan demokrasi di satu tahun bersamaan gitu. Tapi ada sebuah fenomena yang paling menarik gitu. Banyak politisi itu kalau di podcast ngomong kan, katanya tahun 2024 ini pilkadanya, pemilunya, pileg paling berat, paling habis biaya banyak, high cost politik dan lain sebagainya gitu. Ya semuanya intinya menyalahkan proses pemilu yang katanya luar biasa dipenuhi dengan politik uang gitu. Jadi kita berusaha untuk membahas itu. Hari ini sudah ada Bro Ateng. Dari Perludem. Peneliti kita. Emang iya, Teng? Nah, kita mau nanya, sebenarnya teman-teman di masyarakat sipil, terutama pegiat pemilu ini merasa hal yang sama nggak? Gitu. Coba. Sebenarnya orang pada ini ya, kemarin banyak memprotes tuh, duit gua habis nih kan, buat nyalon ABCD. Terus sampai sistem ada wacana pengen diubah kan, kemarin kan. Tapi sebenarnya ada dua hal yang bisa disorot. Pertama itu akan menunjukkan adanya kemunduran secara ya karakter dan etis lah. Dan yang kedua itu berkaitan sama sistemnya, tapi bukan berarti tiba-tiba direform atau diubah secara ekstrim, itu nggak juga gitu. Tapi yang diubah itu adalah bagaimana penataannya, bagaimana kemudian regulasinya, bagaimana kemudian penindakannya. Nah, kalau ada perkataan yang tadi lupa disebut salah masyarakatnya siapa suruh menerima. Kan sering juga gitu. Melemparkan bola api ke masyarakat pemilih lah ya. Ya banyak yang ngomong gitu juga kan. Padahal kan sebenarnya lebih susah mana sih kita ngatur masyarakat? Apa peraturan yang kita perbaikin? Cocok. Benar-benar. Kayaknya itu jadi satu concern yang penting untuk ulik lah ya. Ulik ya, karena kan kita udah selesai juga nih masa-masa hal tersebut dan lagi waktunya untuk evaluasi. Apalagi masih lama ya, masih sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Jadi sistem itu perlu untuk dibikin robust gitu, bikin kokoh dan tangguh ya untuk meminimalisir. Gimana kalau politisi muda gimana tuh? Waduh, ini pertanyaan berat. Lu udah siapin modal belum gitu? Waduh. Buat nyiram. Jangan nanya angka rekening nih. Jangan nanya angka rekening. Kemarin aku sempat main ke senior ya yang kemarin bertarung di pemilu dan pilkada lah ya. Dan emang ternyata angkanya luar biasa. Kemarin tuh sempat diceritain sama salah satu senior di partai. Itu ada salah satu caleg itu mengeluarkan sekitar 300.000 paket sembako. 300.000. Plus 205. Ini RI? RI. Oke. Plus 250.000 amplop yang masing-masing isinya sekitar 250.000. Berapa tuh angkanya tuh? Gede lah. Ya banyak lah. Pokoknya ada di sini. Jadi memang benar kata Mas Ateng dan Mas Melk itu bukan cuman diskusi
kosong itu di bawah tuh bener-bener nyata terjadi gitu. Nah gimana ente jadi politisi muda mau nyalek ntar mau jadi politisi Udah nyiapin kayak berapa gitu ampel gimana? caranya nanti. Gimana kira-kira mau melawan orang-orang kayak itu kalau misalnya mau jadi politisi? Ini pertanyaan sulit ya. Mungkin kita lempar dulu ke Mas Melki dulu. Kan ada jawab pertama nih kan. Ya, jadi memang semua orang ngeluh lah, apalagi gua di PDI Perjuangan gitu kan. Semua orang di PDI Perjuangan merasakan hal yang sama, satu karena kalah ya di Pilpres. Gitu kan. Puasa. Ya meskipun kita menguasai pemilihan legislatif kan, tapi tentunya banyak hal berbeda gitu kan. Ketika kita kalah di Pilpres, boleh jadi banyak Ini juga hal-hal kalau di Pilpres. Kalau di Pilpres tapi ya. kan ujung-ujungnya menang. Cair. Tiba-tiba menang. Nah, tapi kan intinya kalau di PDI Perjuangan yang kita rasakan sebenarnya memang banyak sekali keluhan tentang mahalnya politik uang, mahalnya besaran angka yang kemudian harus dikeluarkan untuk mendapatkan posisi politik gitu. Nah, tapi kalau di PDI Perjuangan pembahasannya sudah lebih maju gitu. Kita berpikir semua orang mengeluh nih tentang sistem politik, sistem pemilihan yang katanya selalu mahal, selalu mengeluarkan banyak biaya menuju posisi politik yang diinginkan. Tapi jarang sekali orang berbicara bagaimana bereformasi sistem itu. Bagaimana mengubah sistem pemilihannya, bagaimana merevisi peraturannya agar politik uang bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada sama sekali gitu kan. Makanya di PDI Perjuangan kemarin sempat mengkaji juga tuh wacana Presiden Prabowo katanya pilkada itu tidak perlu ada gitu. Kita mengkaji ya, tapi belum ada keputusannya gitu. Kita juga selalu menjadi pendukung sistem pemilihan proporsional tertutup, gitu kan? Yang mana kita meyakini bahwa proporsional tertutup itu memperkuat eksistensi partai politik, memperkuat ideologi di dalam kampanye politik, mencari basis masyarakat yang sesuai dengan ideologi, dan kita harapkan meminimalisir politik uang. Tapi kan banyak cara ya, dan ini kan belum difiksasi kan, undang-undang pemilu juga belum direvisi gitu ya. Cuman ya itu salah satu saranan lah dari teman-teman di PDI Perjuangan. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, semua pasti sadar bahwa mahal kan kemarin. Nih Hekal sebagai pengusaha yang non partisan, gimana menurut lu? Kalau gue sih, apakah orang miskin nih nggak boleh masuk ruang politik nih, orang yang tidak punya akses nggak bisa masuk politik? Kalau gue sih mikirnya gini ya, sebenarnya kos politik mahal kemarin penyebabnya adalah satu sih Pak penyebabnya. Kalau aturan menurut gue udah ada, ya kan udah diatur, sebenarnya politik uang udah ada. Masyarakat nggak bisa disalahin Pak, orang negara-negara kemiskinan hari ini. Yang salahnya adalah sebelum nyampe ke masyarakat Pak, yang dibayar dulu adalah penyelenggara Pak. Gitu. Jadi kalau orang miskin masuk politik, menurut gua hari ini bukan hal yang nggak mungkin. Kalau kita berhasil ngedorong penekanan ke regulasi tadi peraturan ataupun ke penyelenggaranya itu sendiri. Bagaimana nih Bawaslu bisa benar-benar mastiin KPU itu clear. Gitu kan. Bagaimana bisa mastiin tidak ada lagi namanya parcok, tidak ada lagi aparat militer dan lain sebagainya terlibat dalam pemilu. Dan akhirnya di 2024 banyak orang yang datanya elektabilitasnya tinggi, modalnya kecil, elektabilitasnya tinggi di hari H. Kalau juga kebanding sama orang yang ini pengalaman pribadi kayaknya. Pribadi. Yang usah sebut lah. Terus ya, jadi menurut gua orang miskin 2029 bisa maju apa enggak masih bisa. Caranya? Caranya adalah jual gagasan yang pasti. Dan menurut gua ada satu hal yang menarik sih. Era sekarang adalah bukan lagi tentang duit, popularitas. Popularitas kayak KDM, kayak Jokowi 2012 dan isi tas. Popularitas dan isi tas. Itu harus dibayar tuh. Ya tapi kalau di gue sih ngelihatnya ini kayak Tom and Jerry gitu loh. Gimana tuh? Berantem terus. Jadi ada nggak, maksud gue gini, nih Tomnya ini kan kayak calegnya nih, Jerry-nya ini masyarakatnya gitu. Ini kayak episode yang nggak ada selesainya gitu. Tom ngejar Jerry-nya juga mau dikejar gitu. Iya. Jadi ini kayak judul lagu lah. Iya, kita nyalain masyarakat. Ini nyalain apa? Kadang-kadang kita nyalain pejabat publiknya, nyalain penyelenggara. Terus mana ujungnya gitu? Nah, makanya menurut gua apa yang perlu kita selesaiin sebagai dua politisi muda kita ini, kira-kira menurut lu ide yang kira-kira make sense, pembiayaan politiknya kah, sistemiknya kah, atau moral dalam masyarakatnya gitu? Gimana kalau lu ngelihatnya? Kalau gua sebenarnya cukup menyayangkan sama banyak orang dan banyak politisi yang menyalahkan masyarakat. Karena menurut gua masyarakat itu nggak bisa disalahkan di dalam proses politik yang penuh transaksi ini gitu kan. Ya satu, karena mungkin kemiskinan masih sangat subur di negara kita gitu. Yang kedua, ya orang juga belum bisa mendapatkan pendidikan politik yang baik kan. Jadi wajar aja orang tuh nggak mengerti esensi masyarakat itu perlu untuk memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang punya gagasan dan punya stance yang jelas untuk membela masyarakat gitu. Yang kedua, karena mereka masih hidup dalam jurang kemiskinan yang mendapatkan uang berapapun harganya, bagi mereka ya
tidak akan berdampak apapun gitu loh, dan mereka tidak akan berpikir panjang untuk memilih itu. Yang ketiga, artinya ada beban yang berat di penyelenggara, terutama pengawas gitu kan. Bagaimana bisa memastikan bahwa di masyarakat itu ya hal ini politik uang mampu terjaga dengan baik. Tapi yang paling penting menurut gua adalah di regulasi ya gitu, di regulasi, karena ya sebagai sarjana hukum gue percaya hukum itu harusnya jadi alat memproduksi budaya baru gitu kan. Harusnya kan hari ini budaya politiknya luar biasa mahal. Harusnya kalau regulasi ini direvisi, kalau kemudian peraturan-peraturannya diperketat, ataupun kemudian ada sistem transformasi partai politik yang perlu kita buat gitu kan. Hari ini kan kita nggak seperti di US gitu kan. Kalau di US kan dia bangga itu memperlihatkan partai kami dapat sponsor swasta dari mana, tapi dari negara berapa, dan semua orang bisa melihat hasil audit itu gitu kan, antara Ateng nambahin gitu. Jadi ya intinya kan bagaimana sistem politik di Amerika itu sangat transparan dan publik tahu kenapa Partai Republik mendukung kebijakan A, kenapa Demokrat B dan lain sebagainya. Di Indonesia kan nggak bisa, orang nggak tahu kenapa PKB dukung ini, PDI Perjuangan dukung ini. Orang tahu cuman karena kita berbicara di media, tapi kalau kita nggak bicara di media orang nggak akan tahu keberpihakan jelas kita gimana. Gitu. Makanya itu, Gibran gimana tuh? Nah, sebelum kita ke Ateng, kan Ateng ngeluarin nih, pasti ada data-data alternatif. Siap. Alternatif sistem nih gimana kira-kira? Nah, sebelum itu kita ke Gibran dulu. Nah, gimana kira-kira? Apakah PKB punya siasat mainkan? Karena kan ente kan paling keras tuh melawan politik dinasti kan. Jangan sampai ntar 2009 anak-anak dewa semua yang menang. Iya, ini tadi nyambung sama ini susah kan maju. Iya, anak guru malah susah ya. Nyambung yang dibahas Mel kita dia. Pertama kita juga perlu memahami sebenarnya pola pikir masyarakat terhadap kegiatan elektoral setiap 5 tahun itu seperti apa. Ada banyak yang bilang bahwa bagi sebagian masyarakat ajang pemilu dan pilkada itu ajang hari raya. Pesta. Panen raya. Benar-benar menjadi pesta. Mereka memperoleh keuntungan material dalam jumlah apapun lah ya, dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, benar kata Mas Melgi, memang perlu ada regulasi yang lebih tegas. Karena kalau semisal kita saling blaming satu sama lain, kurasa nggak akan selesai. Sembari paralel bahwa mempertegas ke dua sisi, antara ke voter dengan para kontestan, bahwa demokrasi itu adalah ajang demokrasi ini yang 5 tahun sekali itu bukan ajang untuk mengais rezeki dalam tanda kutip, tapi untuk mempertebal bahwa gagasan itu penting. Karena menariknya adalah PPATK mencatat agenda pemilu kemarin, Mas dan teman-teman, itu perputaran angkanya sampai 80 triliun tuh. Jadi angka yang sangat gokil. Jadi perlu aku sepakat banget sama Mas Melki untuk mempertegas regulasi. Tapi sebelum masuk Ateng, gue sih ada hal yang menurut gue belum kita bahas, Pak. Apa? Kaderisasi partai. Karena terlepas dari regulasi Bawaslu, KPU dan lain sebagainya, terlepas dari moralitas masyarakat, hari ini Pak kita lihat orang-orang yang maju DPR, orang-orang yang legislatif lah utamanya, kepala daerah, itu semuanya berbicara tentang lu bisa siapa aja tanpa melalui kaderisasi partai, tiba-tiba dikasih rekom, tiba-tiba dapat nomor urut besar karena lu ngasih panjar politik atau apa, dan itu bisa terjadi dan itu masif di mana-mana. Jadi dari hulunya aja udah jadi permasalahan menurut gua, bagaimana akhirnya kaderisasi partai yang tidak berjalan dengan baik, tidak ada lagi namanya jenjang karir di politik gitu kan. Nah ini menurut gue yang harus kita bahas juga ataupun dipikirkan oleh partai politik, karena jangan sampai tadi pembahasan ya hanya orang punya duit, anak-anak dewa, anak-anak pejabat politik hari ini yang bisa duduk di kursi wakil rakyat gitu kan, tapi ya orang-orang yang bergerak mungkin dari akar rumput, awalnya cuma dari DPC, dari ranting-ranting, itu juga punya jenjang karir. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi ini merit lah ya. Merit sistemnya yang nggak jalan. Karena udah ini coba kita ke Ateng. Ateng ini kayaknya punya ada kajian-kajian ada data sistem alternatif atau gimana? Coba Ateng. Siap. Waduh. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya International IDEA itu pernah bilang ya, itu juga senada dengan ACE gitu, bahwa kemudian politik uang itu adalah tindakan yang paling sulit untuk kemudian ditindak. Dia yang paling sulit untuk dihukum. Meskipun even sudah ada regulasi, sudah ada kemudian edukasi publik menyeluruh dan lain sebagainya. Karena kemudian politik uang ini bisa kita lihat sebagai pertama masalah struktural atau non struktural. Secara struktural paling minimal kita bisa lihat dari empat aspek. Misal dari aspek yang paling pertama sistem pemilu. Sistem pemilu itu kan akan mempengaruhi perilaku aktor pemilu. Aktor pemilu ini entah penyelenggara, peserta atau pemilih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di risetnya Pak Burhanuddin Muhtadi,
pasca kemudian pemilu yang pertama serentak ditambah juga proporsional terbuka memang meningkatkan gitu ya bagaimana tindakan politik uang ini semakin luar biasa hebat. Bahkan angka bayarannya itu naik gitu. Kalau misalkan berapa episode pemilu sebelumnya 50.000 sampai di under 50.000 bisa beli satu suara. Hari ini udah tinggi sekali. Bahkan kalau kita mau lihat kemarin di PHPU Pilkada di salah satu yang paling luar biasa itu di Barito Utara. Itu 16 juta satu orang, Pak. 16 juta satu orang. 16 juta awalnya gue kira 16 juta satu keluarga gitu. 16 juta satu orang ya? 16 juta satu orang. Dan itu diulang kembali karena itu 3 kali UMR itu ya. Iya. Dan sampai sekarang masih pemilihan ulang kan? Terakhir kemarin diduga sampai berapa kali ya? Berangkat jalan kaki pulang naik motor itu. Itu kan. Iya. Nah ini nyambung sama tadi omong Mas Gibran nih. Mas Gibran. Bahwa jangan bilang gitu dong. Bahwa kemudian gitu ya. Kalau misalnya masyarakat menganggap 5 tahun sekali panen uang gitu ya. Kalau menurut gue, seberapa besar apapun uang yang dikasih pada saat itu nggak bakal bisa ngebales 55 tahun. Iya sih. 5 tahun bayaran hidup orang-orang yang dipertaruhkan di pemilu. Itu baru di sistem tuh, dan di aktor. Nah, artinya kalau misalkan mau memperbaiki itu semua, kita harus ngebedah ulang nih. Ngereform ulang gitu ya. Sistemnya gimana, kemudian misal partai politik, tadi sempat disinggung sama Mas Haikal, rekrutmen dan sebagainya. Partai ini kan juga dananya sedikit ya? Iya. Minim kan partai ini ya? Satu suara 1.000 kalau di mana. Satu suara kan 1.000 gitu ya? Cuma memang kalau yang kita gue coba kritisi gitu ya, sebetulnya semangat pembiayaan partai politik misalkan, untuk kemudian menanggulangi itu bisa jadi salah satu cara meminimalisir korupsi politik termasuk juga permainan money politik. Tapi semangatnya itu jangan semangat nominal. Semangat yang dibangun itu adalah gimana dari uang yang diberikan oleh negara, karena itu kan uang rakyat, uang yang memang diamanatkan oleh rakyat gitu ya sebagai dari pajak dan sebagainya. Itu semangatnya itu adalah pertama akuntabilitas tentu. Transparansi, dan jangan lupa juga transparansi dan akuntabilitas tanpa regulasi yang pas itu hanya omong kosong. Artinya ada 3 aspek penting yang kemudian perlu dijadikan semangat dalam ya upaya tadi pembiayaan partai politik untuk mendukung calon untuk elektoral, itu juga termasuk pada upaya pembenahan partai yang lebih demokratis, internal partai demokratis. Gua nambahin dikit ya. Dan kalau kita baca berita terakhir itu kan memang lagi viral tentang kenaikan biaya parpol kan yang diberikan negara 1.000 jadi 10.000 gitu. Masyarakat nggak suka tuh pasti. Nah, di kolom komentar masyarakat itu nggak suka. Ngapain parpol? Nggak perlu parpol, bubarin aja parpol segala macam gitu kan. Nah, ini kayaknya penting juga untuk memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tidak mungkin demokrasi itu lahir tanpa partai politik. Gitu. Mungkin mereka jengkel ya, Mel, karena mereka nggak tahu tuh 10.000 itu buat apa gitu. Jadi mereka bertanya-tanya gitu kan, ngapain ada bantuan politik, dana bantuan politik dari Kemendagri kan? Karena mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, partai itu punya fungsi yang cukup banyak ya, selain hanya untuk memajukan calon legislatif maupun eksekutif, tapi kita juga punya fungsi kaderisasi. Jadi 10.000 itu buat kaderisasi juga. Iya, ada proses kaderisasi kan cukup panjang tuh, ada tahapan 1, 2, 3 dan mungkin setiap partai beda-beda lah. Ada infrastruktur partai juga, jadi perlu dipahami buat teman-teman juga ya bahwa ya partai itu juga punya, ibaratnya tuh partai adalah kendaraan ya kan. Tapi kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Itu analogi yang mungkin bisa menggambarkan juga. Dan bahkan tanpa bantuan negara, kalau lebih parah lagi ya, tanpa bantuan negara bahkan memperbesar potensi korupsi internal di partai politik. Benar. Gitu. Kalau gue ini ya, karena ini kan gue biar beda ya, anak filsafat ya. Pamer anak filsafat. Maksudnya kalau sebagai filsafat kan kita yang jauh-jauh ya, biar ini jauh-jauh. Afik Gerung. Jadi kalau kata Herbert Marcuse itu The Invincible Hand itu, jadi kadang-kadang itu secara tidak sadar kita menilai politik itu seperti hanya sekedar seperti perusahaan gitu loh. Atau kita itu dikontrol, budaya kita itu dikontrol oleh logik materialistik gitu loh. Jadi seolah-olah ketika kita milih seorang itu transaksional. Kita nggak pernah milih, kita nggak pernah bertransaksi lagi secara kultural, secara nilai hidup, termasuk gagasan gitu ya. Jadi per hari ini atau hari-hari ini kapitalisme yang besar gitu ya, kata Marcuse ya. Kapitalisme yang besar itu mengontrol paradigma berpikir kita itu, segala hal itu kayak perusahaan. Akhirnya partai politik ya akhirnya kayak perusahaan juga kan. Rekrutmennya base perusahaan, maharnya. Jadi semuanya dikontrol oleh fiksional uang itu. Ada nilai ekonomis lah ya. Iya, padahal sejak awal politik itu kan tugasnya untuk
memberi Mempertukar keadilan, gagasan. mempertukarkan keadilan gitu atau sharing justice gitu. Kalau ini sebagai masyarakat ini gimana masyarakat pandangan yang lo? tertindas setiap Masyarakat. Ngeliat apa? Kita masih semua tertindas loh. Itu kan idenya besar banget ya. Iya. Idenya sangat pelik gitu. Nah, Kalau kan pindah terus saja. sebagai pengusaha apa udah ngumpulin pundi-pundi nunggu partai politik apa gimana? 2024. Ya menurut gua ya hari ini kemarin gue sempat ngobrol juga sama beberapa senior. Pembahasannya adalah kalau hari ini berpartai adalah membuat Anda miskin, Oke. maka janganlah berpartai. Oke. Kenapa? Karena kalau kita yang bukan siapa-siapa, tidak punya pondasi finansial, masuk partai politik cuma jadi jongos, Pak. Bahasanya begitu. Apa Hanya tuh? jadi pesuruh. Ada salah satu diksi yang menarik, Apa? petugas partai kalau nggak salah. Petugas partai, ya kan? Hanya jadi petugas partai, hanya jadi pesuruh, Pak. Disuruh Iya, bawa oke. koper, disuruh bawa kertas dan lain sebagainya. Maka ada beberapa hal yang menarik di tengah tadi kaderisasi partai yang tidak berjalan dengan baik, di tengah kos politik yang mahal hari ini, maka menjadi pengusaha, menjadi orang yang secara finansial sudah memadai untuk bertarung di arena politik adalah hal yang terbaik dibanding dari awal ikut berpartai politik. Oke. Karena itu sebuah mindset menurut gua oke banget di kondisi hari ini, daripada dari awal kita ikut kaderisasi, kita menyumbang banyak untuk partai gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan partai, mending di akhir dengan finansial kita nggak terganggu, di akhir kita ngasih langsung besar untuk partai, untuk rekom, untuk dan lain-lain. Dan itu menurut gua akan menjadi mindset yang akan banyak orang gunakan di tengah banyaknya hari ini pengusaha, artis. Berarti partai politik kayaknya nggak ada gunanya. Gimana nih petugas partai? Gimana? Gimana nih petugas partai? Perlu Katanya tadi ada pelik. Nggak usah kita gabung partai politik, bikin jongosnya ntar aja pas di akhir kita ngumpulin duit dulu, di akhir baru kita masuk partai politik. Gimana menurut lo? Sebenarnya kan kritik besar bagi PDI Perjuangan dan kader-kadernya adalah ketika banyak orang menyangkal penggunaan terminologi petugas partai yang seringkali disematkan bagi kader PDI Perjuangan. Bahkan kader PDI Perjuangan itu sangat bangga kan bilang petugas partai gitu kan. Karena kita merasa bahwa sebagai petugas partai kita ada petugas organisasi. Oke. Gitu. Gibran mantan ketua BEM UGM, lu mantan ketua BEM Paramadina, gua mantan ketua BEM UI, Haikal mantan ketua BEM Unpad, Ateng korbit soskonya BEM Muhammadiyah Jogja gitu. Kita semua mantan petugas BEM. Benar. Make sense itu. Kita semua mantan petugas organisasi gitu. Ketika Melki kemudian mendaftarkan diri punya kartu tanda anggota PDI Perjuangan adalah organisasi berbentuk partai politik. Benar. Dia adalah petugas organisasi partai politik, dia petugas partai. Jadi terminologi petugas partai ini adalah terminologi untuk meyakinkan publik bahwa partai yang Anda pilih memiliki petugas untuk meyakinkan masyarakat setiap hari. Karena biasanya dilintir aja kan, karena kadang-kadang petugas partai itu kan petugas hukum. Petugas hukum itu. Nggak, kalau di Perludem memang nggak ada alternatif sistem nih menanggulangi. Nah, ini belum sempat jawab. Iya, alternatif sistem. Kan ini pemilihan langsung rupanya membuat semua orang transaksional. Tadi dia bilang harus ada duitnya banyak nih. Ada nggak alternatifnya? Iya, semangat kita itu adalah sebenarnya mungkin agak berbeda dengan yang tadi. Membuat semua orang pada akhirnya tanpa dia punya modal kapital yang besar sekalipun dia masih bisa untuk mencalonkan diri. Betul. Oke. Artinya kan itu inklusif ya. Politik itu kan harus inklusif. Demokrasi itu kan salah satu spirit utamanya adalah kesetaraan tadi. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan. Nah, ada berapa tawaran gitu. Tadi proporsional tertutup tentu itu jadi salah satu tawaran. Bedanya adalah dengan yang terbuka, sama-sama ada politik uang. Kalau yang terbuka politik uangnya keluar, kalau tertutup politik uangnya antara partai atau antara ke DPR mungkin. Kalau misalkan pilkada tidak langsung, pilkada tidak langsung kan waktu itu juga kayak gitu. Sama aja ada politik uangnya. Tapi yang kita ajukan artinya ada satu sistem lain, tapi ini mungkin masih dalam godokan gitu ya. Itu sistem pemilu campuran. Karena kan hybrid gitu ya. Hybrid. Kenapa Punya ngomongin ada itu? hybrid ya di mana-mana. Iya. Karena kalau sistem proporsional tertutup Indonesia kita punya pengalaman dua-duanya, proporsional terbuka dan tertutup. Tapi mungkin kalau tertutup banyak yang resist kan. Masih cukup sensitif untuk orang-orang kembali ke tertutup. Ya itu ya pandangan publik lah, nggak bisa kita salahkan juga gitu. Cuma kalau misal semangat yang mereka statementnya itu kan karena mereka nggak mau kehilangan satu-satunya pandangan mereka ya, kehilangan hak demokrasi harus memilih langsung. Iya. Nah, itu yang dijawab. Sebatas itu gitu, pemaknaan demokrasinya. Pemaknaannya di situ. Nah, itu yang kita jawab lewat pemilu campuran. Satu sisi ada proporsional tertutupnya, satu sisi kita pakai namanya first past the post. Jadi orang bisa memilih langsung gitu. Bukan proporsional terbuka tapi langsung. Itu teknisnya gimana tuh? Nah, ini biar yang nonton juga tahu tuh. teknisnya Apakah lewat Ini barang baru soalnya. Iya. Kalau sekarang kan kata hybrid identik dengan Zoom gitu kan, Google Meet. Atau nggak fosil sama listrik. Nah, itu kendaraan itu, Bos. Nah, itu gimana teknisnya tuh kan? Partai politik kan kalau ini agak ruwet ya. Cuma kalau dia itu secara intinya adalah
dia menggabungkan dua sistem pemilu dalam satu kali pemilihan. Jadi si orang, kalau kita kan biasa mengenal seolah-olah one man one vote ya. Di situ satu orang bahkan seolah bisa one person one vote. One person one vote kan. Sekarang kalau pakai campuran, dia bisa milih untuk yang proses tertutup. Dan dia juga setelahnya milih yang kalau di proses tertutup milih partai. Setelahnya dia milih person di FPTP. Nah hasilnya ada dua metode penghitungan yang berbeda. Jadi campuran itu dia ada dua jenis. Ada yang MMP, mixed member proportional. Ada yang tapi ada dua mekanisme yang bisa dipakai. Campuran lah. Jadi dalam satu surat suara kita bisa ada kolom untuk memilih partai, ada kolom untuk memilih orang persoalan. Nah kegunaan itu bisa ngedorong salah satunya demokratisasi partai politik. Artinya untuk teman-teman yang menjadi kader tadi, misalnya dengan istilah petugas partai dan sebagainya, memang dia diproses oleh, dibina, dididik kaderisasi utuh oleh partai, dia tetap punya peluang maju. Orang-orang awam nggak punya uang, tapi partai politiknya mapan karena ada pembiayaan tambahan dan lain sebagainya, dia bisa maju lewat prosesnya tertutup. Nah, tapi fair ya? Nah, tapi dia juga nggak menghilangkan pandangan tadi masyarakat umum untuk memilih langsung. Lewat apa ya, FPTP tadi, untuk partai yang mungkin pengennya nari orang-orang yang ya tokoh misalkan atau artis misalkan masih mau nyalon, ya sudah di FPTP. Tapi tentu tetap ada kurangannya, pasti ada. Memang lebih rumit nantinya. Kekurangan paling ininya masyarakat makin malas ke TPS. Makin ribet dan makin lama. Jadi kalau bisa gue simpulin kayaknya ada tiga hal nih, poinnya ini. Yang pertama adalah pendidikan politik. Jadi masyarakat terus disodorkan oleh pendidikan politik. Terus yang kedua adalah pembiayaan politik pastinya. Jadi pembiayaan politik, gimana cara pembiayaan politik yang transparan. Jadi misalnya ada konglomerat oligarki, it's okay lu ikut pembiayaan politik, tapi transparan siapa orang di baliknya gitu. Jadi kita tahu kita nggak hanya milih si calon itu, tapi kita milih juga si bohir di belakangnya. Bohirnya. Jadi transparan pembiayaan politik. Donaturnya, supporter, donnya. Terus yang ketiga mungkin ada alternatif sistem pemilu. Tadi ada dari teman Perludem atau dari Hateng. Sistem pemilu atau alternatif sistem pemilu. Ada satu lagi Pak. Apa? Institusionalisasi partai politik. Institusionalisasi partai politik. Itu komponen apa itu, Teng? Itu komponen apa? Pelembagaan partai politik yang lebih demokratis. Lebih sehat ya. Itu akuntabel, transparan dari dalam, oleh dalamnya juga oleh keluar ke publik. Jadi partai harus demokratis. Partai harus nggak ada lagi partai milik pribadi. Nggak ada. Dan cenderung lebih. Jadi nggak ada partai perseorangan ya? Perseorangan nggak ada nih. Jadi kalau Jokowi bilang partai perseorangan nggak ada Pak. Nggak ada partai perseorangan di Indonesia ini. Ini kita kalau bahas itu sebenarnya kita akan merembet ke isu lainnya. Cuma mungkin ke next episode aja. Lu benci banget sama Jokowi. Dia Jokowi sih. Kenapa begitu? Ini mau ganti-ganti sama nih. Ganti-ganti soalnya. Udah tutup. Ya intinya teman-teman ya hari ini kita membicarakan banyak hal gitu. Tapi pada poinnya adalah demokrasi kita cuma bisa maju kalau kita sama-sama membangun sistem politik yang baik gitu kan. Masyarakat punya peran dong, pemerintah punya peran, partai politik juga punya peran gitu. Partai politik punya tugas PR untuk mereformasi, melembaga sistemnya dengan lebih baik gitu. Pemerintah punya tugas untuk merevisi, meregulasi banyak aturan dan memperketat banyak hal dengan lebih baik. Masyarakat punya tugas untuk memahami, mengerti dan menyadari hak-haknya sebagai masyarakat yang adalah manusia politik. Dia punya hak politik, dia punya kewenangan untuk memilih apa yang akan terjadi di negara dan bangsa yang ke depan. Makasih teman-teman semua, jam 3 pagi hadir kembali, tunggu di jam 3 pagi selanjutnya.